Sekarang bagian terakhir, Al-Masih ibnu Maryam alaihissalam menanggulangi Ya'juj wa Ma'juj, ya. Jadi di dalam hadis panjang sekali hadisnya disebutkan Isa alaihissalam mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut, masuk kota Lut, lalu membunuhnya di situ. Setelah itu Isa putra Maryam mendatangi kaum-kaum beriman yang dijaga Allah dari Dajjal. Jadi saya sudah pernah menjelaskan waktu membahas Al-Mahdi, ya, bahwa ada orang-orang beriman yang karena satu dan lain sebab nggak bisa gabung dengan Al-Mahdi, nggak bisa gabung ke khilafah. Akhirnya mereka tinggal tercecer-cecer di berbagai negeri yang jauh dari khilafah. Mereka bikin kampung akhir zaman sesama orang beriman. Akhirnya mereka didatangi Dajjal, dan Dajjal mengaku-ngaku dirinya Tuhan. Tapi orang-orang beriman ini istiqomah. Mereka bilang Rabbunallah, Rabb kami Allah, anta al-Masihud Dajjal, kamu ini sang pendusta Dajjal. Maka Dajjal marah, dikasih neraka sama mereka. Dajjal memerintahkan langit jangan turun hujan, nggak turun-turun hujan. Dajjal memerintahkan bumi jangan keluarkan tumbuh-tumbuhannya, nggak keluar tumbuh-tumbuhan. Sehingga hewan ternak kaum beriman ini bermatian, bergelimpangan. Dan orang-orang beriman ini mengalami banyak penderitaan, aneka penyakit. Nah, mereka ini akan didatangi oleh Isa alaihissalam setelah membunuh Dajjal, dan Isa alaihissalam akan mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka kelak di surga nanti. Subhanallah. Masih hidup di dunia oleh Isa alaihissalam dikasih jaminan akan menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena mereka lulus menghadapi ujian paling berat, yaitu Dajjal, ya. Saat mereka seperti itu, Allah wahyukan kepada Isa alaihissalam, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku, maksudnya Ya'juj wa Ma'juj, ya. Tidak ada yang bisa memerangi mereka. Kenapa nggak bisa diperangi? Karena jumlah mereka fantastis, banyak sekali. Dalam salah satu riwayat diterangkan satu muslim akan berhadapan dengan 999 Ya'juj wa Ma'juj. Ya nggak mungkin bisa dilawan lah. Jumlahnya nggak imbang, ya. Maka Allah perintahkan kepada Isa alaihissalam, giringlah hamba-hambaku ke bukit Tur Sina maksudnya. Maka Allah kirim Ya'juj wa Ma'juj, dari segala penjuru mereka datang dengan cepatnya. Lalu yang terdepan dari Ya'juj wa Ma'juj melintasi Danau Tiberias, Tobari itu Danau Tiberias, minum. Kemudian yang belakangan melintasi, mereka berkata, loh tadi di sini ada airnya, nggak kebagian mereka. Pertama karena memang Danau Tiberias sudah tinggal sedikit airnya, dan kedua karena jumlah mereka yang sangat fantastis. Jadi yang bagian depan masih kebagian, bagian belakang nggak kebagian, ya. Terus apa yang terjadi? Nabi Allah Isa alaihissalam dan kaum beriman dikepung hingga kepala kerbau milik salah seorang dari mereka lebih berharga, lebih baik dari 100 dinar milik salah seorang di antara kalian saat ini. Siapa yang tahu 1 dinar emas sekarang berapa harganya? Kira-kira 2 juta rupiah plus-plus, ya. Jadi di masa nanti Isa alaihissalam dan orang beriman dikepung di bukit Tur itu oleh Ya'juj wa Ma'juj, kondisinya sedemikian mencekam sampai-sampai Nabi menggambarkan 1 kepala kerbau masih lebih berharga daripada punya 100 dinar. 100 dinar kalau dikali 2 juta, 200 juta rupiah. Nggak ada gunanya uang kalau kita sedang dikepung musuh, karena uang itu nggak bisa kita pakai untuk belanja ke pasar. Tapi kalau ada kepala kerbau masih bisa digunakan untuk apa? Untuk dimasak, dimakan, gitu. Logistik kan, gitu. Nah selanjutnya, kemudian Nabi Isa alaihissalam dan kaum beriman berdoa. Jadi nggak ada jalan lain yang bisa mereka lakukan, memerangi nggak bisa, ya kan? Akhirnya satu-satu senjata yang dipakai adalah doa. Maka Allah kabulkan doa itu, Allah kirim cacing di leher mereka, Ya'juj wa Ma'juj, maka mereka pun mati seperti matinya 1 jiwa. Jadi mati seketika, gitu. Kena wabah penyakit. Lalu Isa alaihissalam dan kaum beriman datang. Tidak ada sejengkal tempat pun melainkan sudah dipenuhi oleh bangkai dan bau busuk dari Ya'juj wa Ma'juj. Jadi mereka turun dari bukit Tur, ingin memeriksa keadaan, ternyata tidak ada satu tempat pun yang bisa dipijak. Karena apa? Jasad-jasadnya Ya'juj wa Ma'juj bergelimpangan, saling tumpuk-menumpuk, sampai nggak ada tempat yang bisa dipijak, ya. Maka Isa alaihissalam dan kaum beriman berdoa lagi kepada Allah. Kemudian Allah kirim bantuan berupa burung seperti leher onta. Burung itu sejumlah jasad-jasad Ya'juj wa Ma'juj itu. Burung-burung itu membawa mereka, jasad-jasad Ya'juj wa Ma'juj, dan melemparkan mereka seperti yang dikehendaki Allah, ya. Burung itu membawa mereka dan melempar mereka seperti yang dikehendaki Allah. Lalu Allah turunkan, Allah kirim hujan kepada mereka.
membersihkan bumi dari segala virus-virus, ya, bangkai-bangkai Yajuj Majuj tadi, ya. Maka tidak ada rumah dari bulu maupun rumah dari tanah yang menghalangi turunnya hujan. Hujan itu membasahi bumi sampai meninggalkan genangan di mana-mana. Allah berkahi kesuburannya sampai sekelompok manusia cukup dengan unta perahan. Satu kabilah cukup dengan sapi perahan. Beberapa kerabat cukup dengan kambing perahan. Saat mereka seperti itu, tiba-tiba Allah kirim angin sepoi-sepoi, mencabut nyawa setiap mukmin dan muslim di bawah ketiak mereka. Dan orang-orang yang tersisa tinggallah manusia-manusia yang paling buruk. Nah, mereka ini melakukan hubungan badan secara terang-terangan seperti keledai kawin. Maka atas mereka lah kiamat akan terjadi, ya. Jadi ini dunia sudah mau berakhir, benar begitu. Nah, tapi yang ingin saya gambarkan adalah setelah Yajuj Majuj yang dibasmi oleh Allah Ta'ala, dunia mengalami kedamaian singkat sekali, tetapi kedamaian itu dirasakan betul, ya. Ada hadis yang lain lagi bisa memberikan gambaran juga kepada kita dari Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi SAW, Ya'juj Ma'juj akan dibukakan jalan keluarnya. Lantas mereka keluar sebagaimana yang difirmankan Allah, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj Ma'juj, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Surat Al-Anbiya ayat 96. Kemudian Ya'juj menguasai bumi seluruhnya, dan sebagian kaum muslimin berpihak ke golongan mereka. Jadi sebagian kaum muslimin jadi pengkhianat, bergabung dengan Ya'juj Ma'juj, sehingga sisanya berada di kota-kota dan di benteng-benteng beserta hewan ternak mereka. Ketika mereka melintasi sungai Ya'juj Ma'juj, mereka minum dari air sungai itu sehingga mereka tidak menyisakan satupun di dalamnya. Lalu kelompok yang terakhir dari mereka melintas, maka salah seorang dari kelompok itu berkata, sungguh dahulu tempat ini mengalirkan banyak air, tapi mereka nggak kebagian karena mereka belakangan, ya. Kemudian muncullah seorang dari Ya'juj Ma'juj ke atas bumi sambil berteriak, mereka semua penghuni bumi kami sudah atasi, ya, kami sudah selesai mengalahkan mereka, dan sehingga kami sekarang akan menantang penduduk langit. Jadi mereka menyebar kekacauan kemana-mana sampai mereka merasa sudah menguasai semua penghuni bumi. Terus mereka bilang sekarang kita akan lawan penghuni langit, ya, penduduk langit. Apa yang dilakukan? Seorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit. Di hadis yang lain dikatakan rame-rame mereka mengarahkan panahnya ke langit, ya. Maka tombak itu kembali dengan berlumuran darah, ya, membuat mereka semakin yakin bahwa mereka telah mengalahkan penduduk langit, ya. Ini istidraj sebenarnya. Ini cara Allah membuat Ya'juj Ma'juj semakin sombong, takabur, begitu. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, Allah utus sekawanan binatang seperti ulat atau belatung pada belalang, lalu menyerang leher-leher mereka sehingga mereka mati bergelimpangan layaknya matinya belalang, dan mereka saling bertumpukan, ya. Pada pagi harinya kaum muslimin tidak mendengar suara mereka, maka mereka saling bertanya, siapa kiranya seorang laki-laki yang menggadaikan dirinya dan berani melihat apa yang mereka perbuat. Ya, karena dari tadi sebelumnya waktu mereka dikepung sama Ya'juj Ma'juj, mereka dengar suara gemuruh kan di luar sana, orang manusia begitu banyak, Pak. Tiba-tiba bangun pagi nggak ada suara sama sekali, gitu. Nah, akhirnya turunlah seorang laki-laki dari mereka yang menyiapkan dirinya untuk mereka bunuh, untuk dibunuh Ya'juj Ma'juj. Artinya orang yang berani mati, ya. Namun laki-laki itu mendapati mereka Ya'juj Ma'juj telah mati terbunuh. Maka dia pun berseru kepada kaum muslimin, bergembiralah kalian, musuh kalian telah binasa. Maka orang-orang pun keluar dan melepaskan ternak-ternak mereka. Tidaklah mereka memiliki binatang ternak kecuali hanya tersisa daging-dagingnya saja. Lantas ia bersyukur atasnya sebagaimana sebaik-baiknya syukur dari tumbuh-tumbuhan yang tidak pernah mendapatkan siraman air, ya. Baik. Kemudian suasana dunia ini, ya, setelah Allah memindahkan jasa-jasa tadi ke tempat oleh binatang burung tadi, ya, turun hujan, dunia bersih. Nah, setelah itu digambarkan dalam hadis ini, Isa putra Maryam turun sebagai hakim yang adil, kemudian dia akan hancurkan salib, bunuh babi, mengembalikan perdamaian, pedang-pedang nanti berfungsi sebagai sabit. Jadi nggak ada lagi guna pedang itu sebagai alat perang. Hilanglah semua racun makhluk yang beracun. Langit menurunkan rezekinya, bumi mengeluarkan berkahnya. Sampai-sampai seorang anak kecil bermain-main dengan ular besar, sedangkan ular itu tidak membahayakan dirinya, ya. Sampai-sampai serigala menggembalakan domba, sedangkan serigala itu tidak membahayakan domba tersebut. Sampai-sampai
singa, tadi serigala ya, sekarang singa menggembalakan sapi dan singa itu tidak membahayakan sapi itu. Jadi dunia benar-benar damai, tapi ini nggak berlangsung lama. Ya. Nah, bagian terakhir sekali, Al-Masih Isa ibnu Maryam tinggal di dunia selama 40 tahun, wafat dan disolatkan oleh kaum muslimin. Hadisnya sebagai berikut. Pada masa kepemimpinan Isa alaihissalam, Allah binasakan semua agama selain Islam. Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Isa alaihissalam tinggal di dunia selama 40 tahun. Setelah itu dia meninggal, kaum muslimin menyolatkannya. Nah, ada dua pendapat ulama tentang 40 tahun tinggal di dunia ini, Pak. Ada kelompok ulama yang mengatakan 40 tahun ini total masa hidupnya Isa alaihissalam. Zaman dulu ketika hidup di tengah-tengah Bani Israel, kemudian dia dituduh sebagai pengacau itu, terus sampai diangkat ke langit, plus nanti ketika dia turun, total itu 40 tahun. Sedangkan Isa alaihissalam diangkat ke langit usia berapa? Usia kahlan. Kahlan itu usia antara 30-35 tahun. 33 tahun lah kira-kira. Berarti kalau pendapat pertama ini, nanti setelah turun dia berapa lama lagi hidupnya? Kok 5 tahun? 7 tahun ya. 33 tahun dulu plus nanti 7 tahun. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, Isa alaihissalam itu turun nanti pada usia 33 tahun, terus menyisakan hidupnya 40 tahun. Jadi dia wafat usia 73 tahun. Ya, ada dua pendapat ini. Kita nggak usah pedulikan dua pendapat itu, nggak usah ribut gitu loh. Ya, sampai akhirnya bikin kelompok ini, kelompok itu gitu, nggak usah. Ya kan? Yang penting kalau Allah Taala panjangkan umur kita di masa Isa alaihissalam, maka kita akan menyaksikan dunia ini dalam keadaan damai yang luar biasa. Kalau saya sendiri condong pada pendapat yang kedua, bahwa Isa alaihissalam itu hidup nanti ya selama 40 tahun, menyelesaikan ya 40 tahun sisanya gitu. Ya, wallahu alam bisawab.